Selamat bertemu, kali ini saya akan membahas topik yang menarik, yaitu inisiatif. Tujuan presentasi. 1. Mengerti arti inisiatif. 2. Memahami 5 tingkat inisiatif dan konsekuensi dari tindakan kita. 3. Mengerti perlunya inisiatif dalam organisasi. Bagian pertama, dari ketiga tujuan presentasi kita adalah mengerti arti inisiatif. Arti inisiatif yang pertama. Inisiatif adalah dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu ambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah atau menangkap peluang. Saat kita mempunyai dorongan sekecil apapun itu untuk mengidentifikasi masalah atau peluang, maka kita sudah mempunyai inisiatif, walaupun dalam kadar yang rendah. Arti inisiatif yang kedua. Pada tahap selanjutnya, kita tidak hanya mengidentifikasi masalah, kita juga mampu mengambil tindakan nyata agar masalah itu bisa selesai. Selanjutnya, kita juga mampu mengambil tindakan nyata dalam menangkap peluang dan mewujudkannya menjadi kenyataan. Dan akhirnya, saat mulai mengambil tindakan, kadar inisiatif kita akan bertambah ke level SLNJUTN-nya. Inisiatif ialah punya kemauan bergerak atau melakukan sesuatu tanpa diminta. Orang yang tidak punya inisiatif, saya bilang seperti robot atau malas. Kalau orang rajin, pasti rajin bergerak. Kalau orang yang tidak punya inisiatif alias mager, malas gerak tubuhnya, bahkan malas gerak pikirannya juga. Belum pernah saya dengar cerita orang sukses yang bilang biar malas bisa sukses. Setahu saya nih, semua orang sukses selalu bilang rajin, kerja keras adalah kunci sukses. Anda nggak percaya? Coba cari sendiri di Google. Orang yang tidak punya inisiatif, mereka tidak bergerak jika tidak disuruh, diminta, atau diperintah. Bekerja hanya menunggu instruksi. Kayak robot, kalau dipencet tombolnya, baru gerak. Tidak dipencet, diam kayak patung. Jadi pertanyaan saya, kita ini manusia atau robot? Kalau ngaku manusia, harus bisa lebih baik dari robot dong. Contoh, Anda lihat bos Anda bawa barang kebanyakan. Jika Anda punya inisiatif, Anda langsung hampiri, bilang, saya bantu bawakan ya Pak. Anda lihat air tumpah, walaupun bukan Anda yang menumpahkan dan mungkin juga bukan tugas Anda yang membersihkan, tapi Anda takut ada orang terpeleset. Anda inisiatif bersihkan atau Anda panggil yang bertugas untuk membersihkannya. Tetapi saya ingatkan juga ya, jika kita ingin berinisiatif, bertanya dulu apa perlu kita melakukan inisiatif itu. Jangan sampai ternyata inisiatif itu malah membuat berantakan atau kekacauan. Anda melihat ini saya mau menyampaikan satu huruf dalam alfabet yang jumlahnya 26 itu. Huruf itu saya wakili dengan pensil ini. I. Ada banyak kata yang bisa muncul dari kata I. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan satu kata yang bagus, yaitu inisiatif. Kata inisiatif dimanapun juga penting dan perlu. Mari kita cek. Pada saat orang lagi kebingungan, hanya orang yang punya inisiatif yang bisa bikin tenang. Inisiatif itu membuat orang pertama-tama tunjuk jari. Bisa tidak berbentuk tunjuk jari, tetapi dengan action, dengan tindakan yang nyata, yang pada saat itu ada solusi. Itu pada saat orang bingung. Ketika situasinya lengang-lengang saja dan kecenderungannya orang menjadi boring atau mager. Nah, di situ juga inisiatif akan berguna. Bagaimana itu bisa muncul? Ketika orang secara jujur melihat apa kapasitas yang ada di dalam dirinya dan dicoba buka. Dan di situ akan muncul kreativitas, ide-ide baru, dan berani untuk menawarkan. Tentu ada risiko ditolak, sudah pasti itu. Tetapi semakin orang punya inisiatif, justru penolakan itu menjadi sebuah verifikasi. Artinya apa verifikasi? Pemurnian. Oh, berarti apa yang saya sampaikan perlu saya kasih topping ini. Oh, pendengar saya orangnya lebih suka yang asik-asik. Itu membuat saya jadi lebih kreatif
ketika memaknai kata inisiatif, rekan-rekan. Dan pastikan dan percayalah bahwa ketika orang berinisiatif, itu tidak ada matinya. Bahas tentang bagaimana level inisiatif kita. 5 tingkat inisiatif pertama, akan membahas 5 tingkat inisiatif dari yang paling rendah yaitu menunggu disuruh, dan selanjutnya meningkat menjadi mencari suara terbanyak, dan selanjutnya minta izin, dan selanjutnya bertindak sekarang dan minta maaf, dan sampai pada tertinggi dari 5 tingkat inisiatif kita adalah just do it. 5 tingkat inisiatif kedua, akan membahas lanjutan dari 5 tingkat inisiatif pertama adalah setiap manusia pasti mempunyai inisiatif, yang membedakan adalah kadarnya, ada yang rendah ada yang tinggi. Kadar inisiatif berbanding lurus dengan kadar resiko. Pegawai yang mempunyai inisiatif rendah akan mendapatkan resiko yang kecil, atau nyaris tidak ada karena dia bekerja sesuai perintah. Pegawai yang mempunyai inisiatif tinggi akan memiliki resiko yang tinggi pula. Tapi tingginya resiko akan diikuti dengan kesuksesan-kesuksesan karena inisiatif yang dia lakukan. Dan selanjutnya kita berlanjut pada pembahasan 5 tingkat inisiatif ketiga. Pada pembahasan 5 tingkat inisiatif ketiga, akan membahas lanjutan dari 5 tingkat inisiatif kedua adalah level paling bawah adalah kadar inisiatif terendah. Hampir sebagian besar pegawai berada di level inisiatif ini. Semakin ke atas jumlah orang yang mempunyai kadar inisiatif tinggi semakin berkurang karena takut akan resiko yang akan dihadapi. Seperti pohon yang semakin tinggi anginnya akan semakin kencang. Dan selanjutnya kita berlanjut pada pembahasan 5 tingkat inisiatif mulai dari level terendah yaitu menunggu disuruh. Pada bahasan 5 tingkat inisiatif yang paling rendah adalah menunggu disuruh. Pada bahasan menunggu disuruh pertama. Pada level ini kata-kata yang sering terucap adalah, saya tidak disuruh. Ini sering kita dengar. Entah dalam perkataan yang jelas atau sekadar celotehan pegawai tetapi jika mendengar pernyataan ini jelas terlihat tingkat inisiatif pegawai itu pada tingkat terendah yaitu menunggu disuruh. Atau kalau tidak dengan perkataan saya tidak disuruh, orang sering mengatakan itu bukan tugasku. Dua pernyataan tersebut menunjukkan level atau tingkat inisiatif ini berada pada terendah. Level ini adalah kadar inisiatif terendah dan paling populer di dunia kerja. Lanjut cerita dari level 1, menunggu disuruh pada bagian kedua yaitu tingkat inisiatif terendah yaitu menunggu disuruh. Pada level terendah dari inisiatif yaitu menunggu disuruh terdapat ada 2 penyebabnya. 1. Sistem kerja, terjadi pada birokrasi, yang mengharuskan semua pegawai melakukan semua yang telah diatur oleh instansi. 2. Individu dengan mental negatif. Mental ini yang sulit diubah, dia hanya melakukan apa yang disuruh oleh atasan, dia tidak mau disalahkan apabila terjadi kegagalan. Setelah Anda tahu penyebab dari level inisiatif terendah yaitu menunggu disuruh. Kita akan melanjutkan bahasan pada level lebih tinggi dari level inisiatif terendah yaitu menunggu disuruh meningkat menjadi level kedua yaitu level inisiatif mencari suara terbanyak. Level 2, mencari suara terbanyak bagian pertama. Kadar inisiatif kita telah meningkat. Pada level 2 dari tingkat inisiatif yaitu mencari suara terbanyak adalah. Dalam level ini kita memiliki kadar inisiatif 1 tingkat lebih tinggi. Pada tingkat inisiatif ini, kita sudah mau dan mampu melaksanakan ide yang kita punya untuk kepentingan kantor kita. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan Anda mengumpulkan rekan-rekan Anda dan mempengaruhi mereka agar bergerak ke arah yang Anda tuju. Jadi pada level mencari suara terbanyak untuk melakukan inisiatif kita masih membutuhkan dukungan dari rekan kerja atau lingkungan di mana kita bekerja. Pada bahasan tentang level 2, mencari suara terbanyak kedua maka telah terjadi peningkatan ke arah yang positif yaitu suatu hal yang positif adalah Anda sudah mampu bekerja dalam satu tim dan sudah mampu melaksanakan inisiatif yang Anda usulkan. Sisi negatifnya adalah proses mengumpulkan dan mempengaruhi pegawai lainnya memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak bisa diambil keputusan secara cepat. Sisi negatif lainnya adalah Anda akan berlindung dari kegagalan, Anda akan berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim. Pada bahasan level 3 dari inisiatif adalah level ketiga adalah minta izin.
Pada level ini inisiatif kita sudah sampai pada level menengah, yang arti sudah meningkat 2 tingkat dari level ke-1. Penjelasan lebih lanjut dari level ketiga ini sebagai berikut. Level inisiatif yang ketiga adalah level inisiatif di level menengah. Hal ini biasa dimiliki oleh manajer media atau koordinator yang harus bertanggung jawab kepada atasan yang lebih tinggi. Sebelum bertindak kita harus minta izin kepada atasan atas strategi yang kita lakukan. Kelebihannya cepat atau lambatnya keputusan sangat tergantung oleh manajemen puncak sehingga masih memerlukan waktu. Menurut riset 99% inisiatif kita akan disetujui jika memang strategi yang kita lakukan mampu mengarahkan sumber daya kepada tujuan organisasi. Pada bahasan selanjutnya yaitu level 4, bertindak sekarang dan minta maaf. Kemudian bagian ke-1 di level ini mulai sedikit orang yang mempunyai kadar inisiatif sebesar ini, mereka sangat takut terhadap konsekuensi yang akan mereka terima atas inisiatif yang mereka lakukan. Hal yang positif, orang yang mempunyai inisiatif level 4 mampu mengambil keputusan yang cepat. Tapi harus berani mempertanggungjawabkan inisiatif tersebut. Harus percaya diri bahwa apa yang Anda lakukan sudah sesuai hati nurani. Anda yakin bahwa apa yang Anda lakukan memberikan kontribusi positif pada perusahaan. Pada bahasan selanjutnya yaitu level 4, bertindak sekarang dan minta maaf. Kemudian bagian kedua kita bertindak karena jika tidak kita putuskan maka peluang akan hilang. Hal ini biasanya diambil oleh pemimpin yang harus mengambil keputusan cepat. Saat sudah kita ambil keputusan kita kemudian meminta maaf karena melangkahi kewenangan pimpinan di atasnya. Kita juga menjelaskan pertimbangan kita melakukan hal tersebut. Pertimbangannya adalah jika tidak diambil keputusan cepat maka peluang keberhasilan akan hilang. Pada level terakhir dari inisiatif adalah level tertinggi yaitu level 5, just do it. Pada pembahasan level 5, just do it pada bagian pertama sebagai berikut. Level inisiatif tertinggi, level inisiatif ini hanya dimiliki oleh sedikit orang. Di dalam perusahaan dimiliki oleh manajemen puncak karena dia akan memutuskan tanpa perlu meminta izin siapapun, dimiliki juga oleh seorang pengusaha atau seorang wirausaha. Mereka berani mengambil risiko terhadap apa yang akan terjadi, mereka tidak hidup di dalam comfort zone karena mereka akan selalu berhadapan dengan risiko. Kelebihannya keputusan dapat diambil secara cepat dan bisnis atau usaha bergerak semakin cepat dan mendekatkan kepada kesuksesan-kesuksesan yang luar biasa. Sampailah kita pada puncak presentasi saya yaitu mengerti perlunya inisiatif dalam organisasi. Pada bagian ini merupakan tujuan dari presentasi saya yaitu bagaimana peran inisiatif Anda bagi organisasi Anda. Untuk itu saya minta Anda menyimak video selanjutnya. Dan mudah-mudahan sampai di titik ini Anda tetap berkonsentrasi agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Luar biasa ya, semoga hari ini teman-teman diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan tentunya kualitas hidup kita terus bertumbuh. Oke, di video beberapa hari yang lalu kita sudah menjelaskan nih, kita udah sharing bareng pentingnya inisiatif di kehidupan kita. Inisiatif yang akan mempengaruhi kualitas bisnis kita, kualitas karir kita, kualitas performa kerja kita. So, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu prinsip yang fundamental bagi kita agar kita mau meningkatkan inisiatif. Ya, prinsipnya apa itu? Teman-teman semuanya, inisiatif. Guys, prinsipnya ini, inisiatif akan mempengaruhi, ingat ya, inisiatif akan mempengaruhi kualitas nasib. Kata kuncinya ini, inisiatif akan mempengaruhi kualitas nasib. Teman-teman setuju kalau kita tuh udah dikasih nasib sama Allah? Setuju? Teman-teman setuju juga kalau kita itu dikasih kesempatan untuk bisa merubah nasib kita? Setuju? Kenapa ada orang yang punya tujuan yang sama, ya? Ada orang yang punya tujuannya sama, kecilnya sama, tujuannya sama, ada yang tujuannya besar sama, tujuan aja sama, tapi hasilnya berbeda. Ya, tapi hasilnya berbeda. Yes. Ada yang hasilnya, nasibnya dari tujuan yang sama, nasibnya kok saya dapatnya kecil, ada yang dapatnya besar, ada yang dapatnya biasa aja.
Yes, teman-teman. Kita dikasih kesempatan oleh Allah, bagaimana kita bisa merubah nasib kita yang aslinya misalkan kita tuh sedikit, ya saya tuh kerja tuh gini-gini aja. Ya Allah, saya tuh karir gini-gini aja. Ketika Tuhan Allah sudah menjelaskan di dalam Qur'annya kalau bilang, sok atuh kalau pengen nasibnya berubah, kalau pengen kamunya berubah dulu gitu kan, cara sederhananya. Cara berubahnya itu kayak gimana? Yes, modalnya ini dulu. Kita pengen inisiatif dulu. Yes. Kita inisiatif untuk berubah, inisiatif untuk belajar, inisiatif untuk bertindak. Banyak orang yang pengen ini, pengen itu, tapi ya udah ketika gagal, ya wis lah mager. Ya, malas ngapain lagi sih. Tapi di luar sana ada orang yang saya tuh punya tujuan ketika gagal, ya Allah, dia tuh ningkatin ini. Dia ningkatin inisiatif dia untuk mencari apa kesalahannya, untuk mencari apa yang bisa diimprove. Karena dia punya keyakinan bahwa dengan inisiatif ini, saya bisa merubah nasib. So, teman-teman semuanya, ketika kita bisa meningkatkan inisiatif, kualitas inisiatif, otomatis kita akan meningkatkan kualitas nasib. Bungkus? Setuju? So, teman-teman, di lain kesempatan nanti akan kita jelasin bagaimana sih cara untuk bisa meningkatkan inisiatif diri kita, untuk bisa meningkatkan kualitas aspek kehidupan kita. Seru ya? Oke, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga hari ini saya kembali lagi berdoa buat teman-teman, semoga kualitas hidupnya, kualitas karirnya, kualitas finansialnya terus bertumbuh, terus meningkat. Terima kasih. Take your initiative. Let your initiative change your life.